bagaimana kondisi terkini perayaan Imlek di Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur? Kita akan tanyakan kepada rekan Leo Satya yang berada di Vihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta. Dan kita ke Jakarta terlebih dulu. Bagaimana dengan kondisi di sana, Leo? Bisa dijelaskan? Ya, Rendra dan juga pemirsa, memang pemandangan berbeda di Vihara Dharma Bakti atau yang biasa kita kenal dengan Vihara Petak 9 Glodok Jakarta Barat ini dengan suasana malam tadi yang begitu padat dikunjungi oleh pengunjung yang ingin melakukan ritual ibadah. Namun pada pagi ini suasana memang terlihat lebih lenggang, tidak sepadat pada malam tadi yang merupakan puncak ibadah perayaan malam tahun baru Imlek. Namun demikian seperti biasanya pada tahun-tahun kemarin untuk hari H sendiri nantinya Vihara Dharma Bakti ini akan kembali didatangi oleh pengunjung yang ingin melakukan ritual ibadah pada pagi hari. Biasanya pada pukul 7 nanti para pengunjung akan mulai berdatangan. Namun situasi saat ini kami juga memantau satu persatu memang terlihat adanya warga yang ingin datang lebih awal ke Vihara Dharma Bakti ini untuk melakukan ritual ibadah, di mana terlihat pengunjung yang datang ini mulai melakukan ritual dengan memanjatkan doa-doa harapan pada tahun baru Imlek kali ini. Dan untuk kebiasaan bila kita melihat pada tahun-tahun sebelumnya perayaan tahun baru Imlek ini di Vihara Dharma Bakti ini akan mulai kembali dikunjungi oleh para pengunjung pada pagi hari. Untuk suasana di sekitar Vihara juga kami memantau tidak hanya pengunjung namun para pedagang-pedagang ornamen mulai memadati atau memenuhi sekitar Vihara. Begitu juga dengan sekitar tadi kami melihat memantau adanya tunawisma yang seperti tradisi-tradisi sebelumnya ini menunggu para pengunjung yang ingin membagikan rezekinya atau memberi ampau kepada mereka, begitu, di mana para tunawisma ini sudah mulai berdatangan sejak malam tadi di sekitar Vihara Dharma Bakti ini. Untuk keamanan sendiri ini pihak personil gabungan baik TNI, Polri maupun Satpol PP ini berjaga-jaga untuk memastikan keamanan perayaan atau ibadah perayaan Imlek di Vihara Dharma Bakti ini berjalan dengan lancar. Untuk keseluruhan di DKI Jakarta, Polda Metro Jaya ini menurunkan sekitar 4.500 personil gabungan di mana disebar di beberapa titik khususnya di tempat-tempat ibadah. Hal ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk memastikan bahwa Imlek pada perayaan Imlek pada tahun ini berjalan dengan lancar dan kondusif. Begitu, Rendra. Leo, kita ketahui bahwa PPKM sendiri sudah dicabut oleh pemerintah, namun bagaimana dengan untuk pelaksanaan ibadah di kelenteng Petak 9 ini, Leo? Ya, Rendra, betul sekali. Memang perayaan Imlek pada tahun ini bisa dikatakan merupakan perayaan Imlek pertama sejak adanya pandemi COVID-19. Artinya jika pada 2 tahun belakangan ini perayaan Imlek di Vihara Dharma Bakti ini dilakukan secara terbatas, namun pada tahun ini untuk pertama kalinya dilakukan perayaan Imlek dengan lebih leluasa tanpa pembatasan, begitu. Hal ini terlihat pada suasana malam tadi yang memang Vihara Dharma Bakti ini dipadati oleh pengunjung. Karena memang tradisi pada perayaan Imlek puncaknya adalah pada malam perayaan Imlek itu sendiri. Untuk jam buka operasional di Vihara Dharma Bakti ini dalam perayaan Imlek, pengunjung ini diberikan kesempatan dibuka vihara mulai dari sejak tanggal 21 kemarin dan akan ditutup pada pukul 22 malam nanti. Dan pada tadi malam bisa dipastikan merupakan puncak ibadah perayaan Imlek di Vihara Dharma Bakti ini. Suasana pada tadi malam pun dapat kami gambarkan, pengunjung memadati Vihara Dharma Bakti ini, di mana tradisi dalam perayaan Imlek ini para pengunjung memanjatkan doa harapan di tahun baru ini. Begitu juga seperti biasanya nantinya pengunjung akan mulai mendatangi Vihara Dharma Bakti ini pada pagi hari nanti, Rendra. Leo, jika Anda bilang pengunjung ini sudah mulai memadati,
di petak 9 kemarin, apakah ada pembatasan jumlah orang yang masuk ke dalam kelenteng ini, Leo? Ya, jika kami memantau pada kondisi malam tadi yang merupakan puncak perayaan ibadah atau memanjatkan doa di Vihara Dharma Bakti ini, memang tidak ada pembatasan pengunjung, namun petugas vihara atau petugas personil gabungan ini selalu mengingatkan kepada pengunjung ini untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak begitu, Rendra. Dan tampak juga sejak tadi malam ini antusiasme warga ini sangat antusiasme sekali untuk memanjatkan doa, karena memang pada tahun ini merupakan tahun pertama perayaan Imlek tanpa pembatasan. Kami melihat para pengunjung ini berdatangan tidak hanya dari kalangan anak muda saja, namun dari kalangan keluarga, mulai dari orang tua hingga anak-anak mereka, Rendra. Kami juga dapat memprediksikan nanti sekitar pukul 7 Vihara Dharma Bakti ini akan kembali dipadati oleh pengunjung seperti tahun-tahun sebelumnya, Rendra. Baik, terima kasih Leo Satya mengabarkan langsung dari Vihara Dharma Bakti petak 9. Dan kita akan beralih ke Surabaya, Jawa Timur, pemirsa, dengan rekan Goldi Gumilang yang saat ini berada di Vihara Hong Teck Hian. Selamat pagi, Goldi. Bagaimana kondisi di sana? Apakah dan bagaimana perayaan Imlek di lokasi Anda? Ya baik Rendra, selamat pagi dan selamat tahun baru Imlek tahun 2022. Saat ini kami berada di Kelenteng Hong Teck Hian dan perayaan untuk Imlek pada tahun ini kami melihat di pagi hari ini ada beberapa jemaat yang sudah melakukan peribadatan sembahyang di kelenteng ini. Sebenarnya sejak dari tadi malam perayaan Imlek sudah dilakukan di kelenteng ini dan hingga saat ini perayaan masih berlangsung hingga nanti pukul 7 malam. Dan untuk lebih jelasnya kami sekarang berada di kelenteng ini dengan Ketua Umum Kelenteng Hong Teck Hian dengan Pak Ong King Kiong di samping kami akan menanya beberapa hal. Pak Ong King Kiong, di tahun 2022 ini kan pembatasan sudah dicabut oleh Presiden Jokowi untuk PPKM. Nah, untuk masa ataupun jamaah di sini apakah ada pembatasan, Pak Ong? Tetap kita itu harus menjaga, karena boleh dikatakan itu bukan untuk kita sendiri tapi juga untuk masyarakat umum. Jadi umat kita itu menyadari hal itu. Pak Ong King Kiong, untuk perayaan Imlek tahun ini kan kita sudah melewati pandemi, esensi ataupun harapan yang ingin dicapai, Pak Ong? Ya, kita kalau dikatakan sudah melewati pandemik ya belum. Kenyataannya sebenarnya kan ada tambahan, cuma bentuknya lain. Harapannya untuk tahun baru Imlek ini, Pak? Harapan kita ya tentu tahun ini lebih baik daripada tahun yang sudah lampau. Tahun yang sudah lampau, oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ong. Itu tadi beberapa bincang-bincang kami dengan Ketua Umum dari Kelenteng Hong Teck Hian. Dan kelenteng ini merupakan salah satu kelenteng tertua yang ada di Surabaya, di Indonesia utamanya. Dan kelenteng ini juga selain dari perayaan Imlek dan di kelenteng ini digunakan sebagai tempat sembahyang, kelenteng ini juga sering digunakan sebagai pertunjukan wayang Pong Teng Hi. Selain itu juga di kelenteng ini ditemani dengan alunan musik kecapi khas Tionghoa. Ini memang menambah esensi dari perayaan Imlek pada tahun ini. Sementara itu, Rendra, informasi dari Kelenteng Hong Teck Hian dari Surabaya, kembali ke Rendra di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang mengabarkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya juga ada Leo Satya dari Jakarta. Selamat bertugas kembali.